Hari ini kita akan kembali ke dekade 1950-an. Sebuah masa di mana Indonesia merayakan kedaulatan politik melalui sistem parlementer. Namun di sisi lain harus tertatih-tatih menghadapi krisis ekonomi yang mencekik. Apa sebenarnya yang terjadi pada dompet negara kita saat itu? Mari kita simak laporan mendalamnya. Terima kasih Nara. Saat ini kami melaporkan langsung dari Pusat Sejarah Ekonomi Bangsa. Pemirsa, antara tahun 1950 hingga 1959, Indonesia berada di bawah sistem demokrasi parlementer. Kondisi ekonomi saat itu bisa dibilang sangat tidak stabil. Benar sekali, hal ini terjadi di seluruh wilayah kedaulatan RI. Mengapa ini terjadi? Ada beban berat peninggalan kolonial. Berdasarkan hasil KMB, Indonesia harus menanggung utang luar negeri sebesar 4,3 miliar rupiah. Selain itu, ekspor kita hanya bergantung pada hasil perkebunan yang harganya sering anjlok di pasar internasional. Tak hanya itu, ketidakstabilan politik karena seringnya pergantian kabinet membuat kebijakan ekonomi tidak pernah tuntas dan mau jalan kabinetnya jatuh. Bagaimana pemerintah mengatasinya? Kami akan segera membahasnya dengan pakar-pakar. Sudah hadir bersama kami Profesor Vito, seorang ahli sejarah ekonomi. Prof, saya ingin nanya nih, apa kebijakan paling ikonik yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi pada saat itu? Baik, pemerintah memberi beberapa langkah, yaitu pertama ada Kunting Syarifuddin, Prawinegara Syarifuddin pada tahun 1950 memotong uang kertas, nilai uang kertas untuk mengurangi uang yang beredar dan menekan inflasi. Yang kedua ada Benteng, program Benteng yang digagas oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Nah, Prof, untuk program Benteng ini kan kabarnya bertujuan untuk membantu pengusaha pribumi ya. Nah, tapi mengapa justru program itu dianggap gagal? Betul, tujuannya mulia karena memberi lisensi impor kepada pengusaha pribumi, tetapi masalahnya muncul sistem Alibaba, yaitu pengusaha pribumi hanya boleh menjual lisensi kepada pengusaha non pribumi. Jadi akibatnya mentalitas pengusaha pribumi berkurang. Kita coba dengar suara dari mereka yang merasakan langsung. Bu, bagaimana rasanya berjualan di tahun 1953? Aduh nak, sekarang tuh susah, harga naik terus gara-gara inflasi. Uang yang saya pegang saja dipotong setengah gara-gara aturan menteri. Belum lagi di daerah-daerah yang tidak stabil, karena banyak sekali pemberontakan. Dagang pun jadi takut nak. Pembeli pun tidak punya uang.
speelt eigenlijk te veel toneel. En hij gelooft in zijn spel. Maar zo af en toe gelooft hij er zelf niet in. Bijvoorbeeld de manier waarop hij altijd zich een generaalsuniform aantrekt. Waar is het eigenlijk voor nodig? Maar het is alleen maar om indruk op mensen te maken. En de manier waarop hij spreekt, waarop hij zijn redenvoeringen houdt, dat is allemaal zo theatraal. Dat is nu eindelijk de natuur van de heer Sukarno. En in vele opzichten ontaardt het in Dari hypocrisie. perjalanan kita tadi, kita belajar bahwa ekonomi tidak bisa berdiri sendiri tanpa stabilitas politik. Nasionalis perusahaan Belanda pada 1951 memang menjadi tonggak kemandirian, namun tantangan inflasi dan defisit tetap menghantui hingga akhirnya era ini pada dekret Presiden 1959. Nah, demikian laporan khusus kami. Saya Inara mewakili kru yang bertugas, yaitu sutradara Sheila, kameramen Hilma, editor Hafiz, dan seluruh tim lapangan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada berita selanjutnya.